siapkan mental. Jadi ketika diomelin, kena marah-marah, kena komplain, harus siap bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Pejuang Karyawan, karena saya juga masih karyawan sampai sekarang ya. Nah, setelah saya bikin video yang sebelumnya itu tentang job desk-nya drafter engineer, job desk-nya admin project, sekarang saya mau sharing job desk-nya admin sales yang ada di perusahaan saya sekarang ya. Ini menurut pengalaman saya sendiri ya, saya rangkum sedikit-sedikit lah ya buat sharing. Jadi mungkin teman-teman yang sudah tahu ya sudahlah ya kan. Tapi kalau yang belum tahu ya kan, buat kalian yang melamar jadi admin sales belum tahu tugasnya ya, mungkin ini bisa buat gambaran aja kalau admin sales ternyata kerjanya tuh kayak gini kayak gitu ya, gampang ya sepintas, hasilnya ya judrek. Oke ya, menurut saya rangkuman dari perusahaan yang sekarang ini bisa kalian pelajari lah ya dari Google dan lain sebagainya, itu ngapain aja. Cuman kalau di saya ini yang pertama adalah admin sales, tugasnya menjelaskan terkait produk. Jadi ketika ada customer telepon atau via email minta penawaran atau tanya produk A, B, C, D, E, F, G, yang pertama harus menjelaskan ya. Terutama kalau telepon, Mbak mau beli unit ini, minta penjelasannya dong, wah itu dijelaskan. Jadi admin sales harus tahu juga produk yang dijual tuh kayak gimana spesifikasinya, jadi biar customer itu tahu mau beli yang mana. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya adalah melakukan penjualan. Nah, maksudnya melakukan penjualan ini adalah sebelum melakukan penjualan menawarkan harga dulu sebelum deal ya, memberikan penawaran quotation istilahnya kalau orang gaulnya di misalnya, memberikan quotation penawaran harga yang terbaik itu kayak gimana. Yang jelas di admin sales harus cekatan bikin penawaran. Pasti kan setiap perusahaan punya acuan nih, penawarannya tuh segini, acuannya marginnya segini, jadi harus dipelajari itu, ada acuan sendiri-sendiri. Jadi kalau teman-teman masuk jadi admin sales, tanya di sini ada acuan harga enggak gitu loh, kayak gimana. Nanti kalau semua udah tahu acuan harga, cepet bikin quotation-nya. Jadi tinggal butuh unit A, unit B, 100 biji, 300 biji, ya tinggal ceplok selesai gitu. Itu gambarannya bagi yang sudah tahu. Kalau yang belum tahu ya mumet ya kan. Kemudian yang selanjutnya adalah menangani dokumen penjualan seperti nota penjualan, surat jalan, terus faktur penjualan dan lain-lainnya. Di sini yang jelas nota penjualan harus pegang, harus tahu ya. Kalau nggak tahu ya mateng ya. Yang juga nggak tahu. Terus surat jalan, nah ini pasti tahu lah. Dia ngejual apa, surat jalannya juga harus tahu yang megang ya kan. Oh, surat jalannya ke sana, soalnya nanti buat lampiran kalau barang sudah dikirim buat laporan ya. Terus faktur penjualan, nah ini nanti hubungannya sama finance. Oh, udah deal nih, nanti ada faktur penjualannya di finance. Nah, seperti itu. Terus kemudian membuat laporan penjualan setelah terjual, direkap. Ini hari ini deal di proyek A, proyek B dengan quotation-nya kayak gini kayak gitu, terus direkap. Kemudian itu bakal dibahas di meeting internal biasanya di tempat saya. Ini penjualannya kayak gini, kok miss, kok ada yang kurang. Nah, nanti itu ada obrolan di meeting seperti itu. Karena ada laporannya. Kalau semua admin sales gak punya laporan, ya kan penjualan mau cut ya kan, puyeng kepalanya. Terus kemudian membantu marketing atau tim penjualan dalam mempromosikan produk kepada konsumen. Jadi kalau semua admin sales itu pas standby di kantor ya dia menjelaskan lewat telepon, biasanya lewat WA. Tapi kalau semua mau keluar bareng sales penjualan itu meeting ya, itu dia sambil menerangkan juga nanti pas meeting. Dia bantu dong lah, kalau nggak nyatet sebagai notulen aja kayak gitu. Kemudian melakukan stock of name. Kalau di tempat saya itu juga itu, nggak selain bikin quotation, multitasking, melakukan stock of name, bantu di bagian supply chain ya. Di tempat saya itu ada supply chain di lantai bawah. Nah, biasanya admin sales juga bantu stock of name, soalnya dia berhubungan dengan penjualan. Kemarin ngejual
sekian banyak, yuk kita stok Oknum dibawa bareng-bareng sama orang gudang. Jadi bisa memastikan data itu akurat dengan apa yang ada di aplikasi sama penjualan yang udah keluar seperti itu. Kemudian menjalin dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. Nah, ini yang agak-agak gampang-gampang susah lah ya, ini bisa diatur lah untuk mereka-mereka yang jadi admin sales, biasanya punya polanya sendiri untuk menjaga menjalin hubungan baik dengan customer ya. Untuk selanjutnya, menerima dan memfasilitasi permintaan-permintaan konsumen terhadap informasi mengenai produk ya. Butuh fasilitas apa? Fasilitas apa? Nanti dia mencatat dan memberikan fasilitasnya. Ya fasilitasnya sekedar produk knowledge-nya aja, bukan fasilitas laptop, bukan HP, bukan ya. Produknya aja, fasilitasnya yang dibutuhkan apa. Yang jelas buat produknya ya, bukan yang lain. Kemudian adalah menerima keluhan konsumen serta memberikan alternatif solusi penyelesaian masalahnya. Ini paling berat ya, ini menurutku paling berat selain bikin quotation. Kalau quotation mah tinggal ngitung-ngitung beres, kirim, deal, bayar. Cuman kalau setelah ini after sales, ini yang paling berat teman-teman. Ini paling berat, soalnya apa? Komplainannya bejibun ya, semua mau baru satu komplain, berikutnya ada komplain lagi, Pokoknya yang namanya penjualan itu tidak jauh-jauh dari komplainan. Jadi admin sales buat kalian yang masuk ke job desknya semua lamaran kerjanya di bagian admin sales harus siap-siap menerima komplain, keluhan dan lain sebagainya yang berbau-bau penjualan. Jadi, Mbak ini kok kurang AC-nya, Mbak ini kok kurang remote-nya, Mbak kurang, wah ini kok instalasi jelek, wah siap-siap aja, kupingnya panas ya. Jadi harus menyiapkan mental dan kuping yang tebel ya, seperti itu. Soalnya di tempat saya, di kantor saya kan bersebelah nih mejanya sama admin sales, kadang juga melihat mukanya admin sales itu suram-suram anyep ya, istilahnya kalau saya usap nggak ada garamnya, anyep banget ya, nggak enak dilihat. Tak tanya kenapa Neng, lupa habis dikomplain, dimarah-marahi katanya ada yang salah pengirimannya. Wah, padahal yang salah kemungkinan dari supply chain-nya, entah dari datanya ada yang kurang kirimnya atau ada yang salah ketik seperti itu. Akhirnya yang jadi imbas admin sales dikomplain habis-habisan ya. Jadi untuk mbak-mbak, mas-mas yang masuk ke admin sales harus siap-siap menerima komplainan, marah-marahan, terus apa dipait-pait lah ya, seperti itu. Terus yang terakhir aja, berkoordinasi dengan bagian-bagian yang lain di perusahaan. Di tempat saya ya, koordinasinya nggak cuma di supply chain ya, cuma di sales penjualan, di lainnya juga ya, di engineer, terus kemudian ada lagi di sales, lain sales, terus ada lagi di HRD, terus ada di mana, pokoknya semua harus berkoordinasi. Soalnya takutnya dia butuh bantuan, kalau nggak bisa koordinasi diem aja ya, dia bakal ubanan di kantor ya, cepat tua di kantor sendiri. Setiap masalah ya kan nggak di share ya kan, setiap ada masalah nggak share, apalagi masalah pekerjaannya dia ya, ada keluhan, ada komplainnya dipendem aja, akhirnya di blok, pas kena blow up ya kan, dia pusing sendiri, pasti domel sampai kenapa kemarin nggak ngomong. Biasanya saya cuma negur, kenapa kok nggak ngomong aja kemarin pas di meeting, problemnya kayak gini kayak gitu, seperti itu ya. Harus, pokoknya admin sales harus bisa berkoordinasi sama dengan bagian-bagian yang lain, divisi lain lah ya, engineer lah, HRD lah, sales penjualan, supply chain, orang gudang, itu harus bisa komunikasinya yang bagus, seperti itu. Itu sekilas tugas dan tanggung jawabnya. Nah, untuk skillnya yang dibutuhkan apa yang sales? Kalau saya ya, di kantor saya yang jelas ketika interview tak tanya bisa Microsoft Office enggak, itu yang pertama paling penting ya. Soalnya apa, setiap bikin quotation tempat saya itu pakai Excel dan Word, tapi kalau quotation buat ngitung-ngitung itu pasti pakai Excel sebelum masuk ke aplikasi ya. Jadi buat teman-teman yang masuk ke lamarannya ke bagian admin sales, apapun, entah admin sales, admin proyek, admin yang lain, itu Excel, Microsoft Office itu wajib dan harus bisa. Soalnya apa? Pasti berhubungannya dengan itu terus,
bikin laporan, bikin quotation, bikin anak, bukan bikin anak bro, ya pokoknya bikin gitulah, laporan dan lain sebagainya, itu pasti pakai Microsoft Office. Kalau nggak bisa terus mau bikin apa, bikin martabak ya nggak bisa bro. Jadi seperti itu. Kalau semua teman-teman belum bisa Microsoft Office, ya minimal kursus lah, ada rezeki kursus Microsoft Office biar tahu lah basicnya. Terus kemudian selain Office, tahu formula yang ada di Excel. Jadi kalau semua bikin quotation itu pasti ngitung. Kalau kalian nggak tahu rumusnya, terus opusnya lebih rumus ya kan, harus wajib tahu rumusnya. Semua mau penjumlahan A tambah B tambah C itu rumusnya gimana harus tahu. Kalau saya interview biasanya, Mbak bisa Excel nggak? Bisa. Oh, tak tes ya. Oke Pak, tes. Tak kasih waktu 1 jam bikin apa namanya, tak suruh bikin penawaran, ada datanya nih, dibikin penawaran, coba pakai rumus ya kan. Kebanyakan itu pada gagal di awal, soalnya ngomongnya bisa, tak tes ternyata pada bengong ya. Seperti itu kasusnya yang ada di kantor pas saya interview seperti itu. Bisa Pak, oke tes gitu kan, 1 jam nggak bisa, aku waduh yowes neng Mbak Mas, mending besok kalau ada rezeki kursus dulu, itu soalnya sangat penting buat admin seperti itu. Terus skill yang kedua adalah komunikasi. Skillnya harus bisa komunikasi, apalagi komunikasi dengan customer. Baru telepon udah grogi, wah customernya malah kabur. Soalnya apa? Wah ini orangnya yang ditelepon mah admin salesnya nggak meyakinkan, nggak jadi beli, nggak ada penjualan, nggak gajian ya kan, seperti itu. Jadi skill komunikasi penting. Kalau bisa dikasih tambahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa tubuh atau bahasa yang lain lah ya, biar lancar komunikasinya seperti itu. Semua bisa bahasa Inggris, wah lebih jos lagi kalau di kontraktor. Bahasa Indonesia juga nggak masalah, itu udah basic lah ya. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia jangan pakai bahasa lokal, takutnya orang yang nggak bisa bahasa lokal nggak tahu ya kan, seperti itu. Selain itu skillnya yang jelas harus bisa aplikasi, menyesuaikan aplikasi yang ada. Biasanya kalau di tempat saya itu aplikasi nyatu dengan akunting ya, aplikasi akunting. Nggak tahu kalau di teman-teman itu aplikasinya apa di kontraktor lain lah ya. Kalau biasanya di akunting itu ada SPSS, terus SPSS yang lain, terus apa ya tuh sebelumnya pakai B tak ganti jadi akurat, terus tak ganti ya pokoknya itulah aplikasi buat akunting. Nah itu nanti buat penginputan data, setelah ada quotation, deal, penawarannya masuk ke aplikasi short gitu kan. Di situ nanti diolah, bikin faktur, bikin invoice, bikin apa, bikin rujak lah, bikin pusing, iya ris, pokoknya masuk ke aplikasi jadi satu di situ. Jadi harus tahu basicnya aplikasi. Kalau training jelas di setiap perusahaan ada trainingnya. Trainingnya biasanya uji coba itu kalau udah tak terima, tak kasih waktu 3 bulan ya. 3 bulan itu masa percobaan, bisa menyesuaikan dengan lingkungan apa enggak. Kalau nggak bisa ya wes minta maaf, nggak bisa diperpanjang. Soalnya apa, challenge selama 3 bulan itu skillmu sampai mana, pusing apa enggak. Kalau pusing berarti mau bisa, tapi kalau nggak pusing berarti nggak kerja kan gitu. Itu saya ya, nggak tahu kalau yang lainnya. Biasanya uji kayak gitu, Neng sampai mana, Mas sampai mana, udah bisa apa belum. Oh itu pasti saya bukan tak omel sih, tak tanya terus sampai bosen ya kan. Ya nggak apa-apa, biar tahu perkembangannya seperti apa. Dan mungkin sedikit skill yang dibutuhkan seperti itu ya. Tadi yang pertama adalah skill apa namanya, Excel, Microsoft Office, kemudian skill komunikasi, terus skill pengolahan aplikasinya, penginputannya apa aja yang tahu aplikasinya, jadi menyesuaikan aja. Kalau yang nomor 3 ini aplikasi menyesuaikan aja, soalnya setiap perusahaan itu beda-beda aplikasinya ya. Ada cuma bikin Excel doang, ada yang pakai aplikasi akunting, ada yang lain, itu menyesuaikan aja. Tapi kalau yang 2 ini wajib ya, wajib tahu ya kan. Terus yang terakhir, siapkan mental. Jadi ketika diomelin, kena marah-marah, kena komplain, harus siap bisa menjawab dan yakin, jangan mencela-menceli. Mencela-menceli mah udah diomelin customer, diomelin bos, tak omelin sekalian ya kan. Udah diomelin customer, diomelin owner, diomelin HR, diwara.
lengkap sudah penderitaan meneng seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masuk ke lamarannya ke admin sales, sepintas gambaran di perusahaan saya itu seperti itu ya. Jadi harus siap dipelajari dulu apa yang dibutuhkan, ya kan, skillnya apa aja yang saya ceritakan tadi, kayak Excel, Office, aplikasi komunikasi itu penting, jadi harus disiapkan. Jadi ketika masuk di perusahaan, jadi wah bisa lah ya, yang 3 bulan buat training enteng, bisa seperti itu. Oke, jadi terima kasih, itu aja sekilas dari saya, pengalaman yang bisa saya rangkum dari admin sales. Mungkin kalau ada teman-teman ada tambahan atau ada kritik atau ada saran, silahkan ditambahkan di kolom komentar di bawah ini ya, biar kita sama-sama sharing, sama-sama tahu ya. Ini berdasarkan di perusahaan saya, kalau di perusahaan teman-teman saya nggak tahu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran di bagian admin sales ini ya. Oke, kalau suka dengan videonya silahkan like, subscribe, dan share-nya kepada teman-teman ya, biar saya bikin videonya itu tambah bahagia ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.